Seseorang yang mengira atau menduga dirinya adalah Batara Kala, pemuja Jenglot. Saya memilih angka kelahiran nomor 23. Bastian lahir di tanggal 23 November. Memiliki ayah yang menguasai ilmu gaib. Dan sewaktu kecil, Bastian sering diikuti sosok Jenglot. Konon, Bastian merasa dirinya adalah titisan Batara Kala. Karma buruk apa yang akan terjadi pada dirinya? Saya melihat Bastian di sini terlahir 23 bulan 11 dan saya menggambarkan ular juga, sosok yang mistis. Dan ada sesuatu di balik tubuh mungilnya ini, tersimpan kekuatan yang besar. Saya merasakan Bastian juga ada ketidakcocokan antara family di sini. Dan saya melihat kekuatan magis yang kamu sembunyikan. Itu yang saya rasa, Robi. Dulu sewaktu kecil itu saya ditinggal di kamar sendiri dengan mainan saya robot-robotan. Tetapi ketika ibu saya balik itu, alangkah kagetnya robot-robotan yang saya sedang mainkan itu berubah menjadi jenglot. Aku latihan lagi deh. Alah, percuma. Tuh, lihat tuh. Gitu aja nangis. Tapi teman-teman, alah udah usah. Mulai sekarang, kamu gak boleh gabung di tim kita lagi. Udah, ayo. Ayolah. Bastian, kamu ingin membalas perlakuan mereka, Bastian. Bukankah kamu ingin kuat? Ayo, ikutilah petunjuk arah dariku. Sana. Kamu akan jadi anak kuat dan berkuasa, Bastian. Kamu tidak akan diremehkan seperti tadi. Wah, itu kayak Bastian. Di sini. Ngapain dia main di kuburan? Iya tuh betul. Main sama setan kali. Bastian, ngapain kamu di sini? Saya waktu SMP itu pulang mos itu saya tertabrak bis, kira-kira terpental kurang lebih 15 meter lah. Saya pikir saya itu udah nggak ada, tiba-tiba saya periksa badan, tidak ada darah sama sekali, lecet pun tidak ada. Wah, iya, mah ada lagi. Ada lagi, Chat. Dikit banget ya yang latihannya. Maaf, itu kok nggak ikutan. Enggak kok, aku nggak apa-apa. Gak ada yang luka juga tuh. Itu anak udah ketabrak bis, tapi nggak kenapa-napa. Ya, Bu ya? Iya, saya baru lihat tuh.
Jangan-jangan dia punya ilmu kebal kali. Pak, Bu, ada apa? Itu Bu, ada anak SMP tabrak bis sampai mentah, tapi nggak kenapa-napa. Itu kan Bastian. Semakin kejadian aneh tuh semakin terjadi. Saya sering kecelakaan, sering sakit-sakitan, bahkan mimpi pun setelah mimpi itu seminggu sampai sebulan itu pasti kejadian. Dan itu nggak mungkin kelewat. Loh, kok Bapak tumben ada di luar? Kamu nggak apa-apa kan? Soalnya tadi Bapak dengar dari tetangga, kamu ditabrak ya? Oh, gitu. Enggak kok, Bastian nggak apa-apa. Ini Bastian buktinya sehat-sehat aja. Bastian kan kayak superhero. Pak, kayak Bastian ngerasa kalau Bastian punya ilmu kebal deh. Kamu ngomong apa sih? Masuk. Dengar, apa yang terjadi sama kamu ini bukan ilmu kebal, tapi ilmu hitam. Ilmu hitam? Apa maksud Bapak? Bapak harus ruqyah kamu sekarang. Bapak nggak mau kamu mewarisi ilmu hitam dari kakek kamu. Jenglot. Kamu dengar ya? Jangan pernah kamu pakai jenglot ini lagi. Bastian mau apa? Terserah Bastian lah, Pak. Aku ini bapak kamu. Dan kamu harus nurut sama bapak. Jangan ngelawan. Bastian, tadi Ibu dengar kamu ketabrak. Kamu nggak apa-apa, Nak? Nih, anak kamu nih. Anak ini sudah menganut ilmu hitam. Pak! Hah? Pak, jangan bakar jenglot itu, Pak. Pak. Bastian! Berhenti, itu jenglot. Bastian, kerasukan jenglot, Pak. Tolong, Pak. Keluar kamu dari tubuh anakku. Keluar! Anakmu adalah milikku. Aku akan kembali. Aku nggak akan meninggalkan anakmu begitu saja. Bastian! Berita. Kamu adalah milikku. Baiklah, asal kamu kembalikan kekuatanku. Kamu akan memiliki ilmu kebal itu kembali. Maka kamu akan menjadi orang yang sama dihormati orang lain, Bastian. Tapi kamu harus memenuhi syarat dariku. Apa itu syaratnya? Kamu harus banyak makan binatang seperti kelawar dan juga kalajengking. Dan kamu juga harus mandi terbang setiap malam Jumat Kliwon. Ini kau akan mendapatkan ilmu itu. Ngerasa kebal tubuhnya? Iya. Pernah dicoba? Waktu itu aku sempat zamannya sekolah ikut tawuran. Itu udah aku coba. Terus apa? Dipukuli atau Iya, dipukuli. Saya pernah dipukuli. Kebetulan waktu itu saya baru pulang dari takbiran Idul Adha. Saya nggak tahu di situ ada anak tawuran. Tiba-tiba mereka menyerang saya. Begitu saja ya. Saya pikir saya bakal terluka parah. Tapi nyatanya enggak. Ditimpukin juga? Dicelurit juga iya. Di samurai iya. Samurai. Bahkan di botol pun iya. Bos! Mereka lebih ramai. Kita harus lari. Bos, berhenti. Jangan jadi pengecut. Kok dia nggak apa-apa? Kayaknya dia punya ilmu kebal dah. Iya. Aduh. Mending kita cabut yuk. Jom. Bos, kamu nggak apa-apa?
Wah, kamu benar-benar hebat. Kamu punya ilmu hitam ya? Shh, jangan kenceng-kenceng. Oh, jadi benar. Iya, tapi kalian berdua jangan ngomong-ngomong ke bapakku ya. Tadi dia bisa marah banget sama aku. Ya, oke. Bastian, udah siap? Kamu itu harus rajin-rajin ikut Bapak ngaji. Biar iman kita itu kuat. Iya, Pak. Kalau kamu rajin ngaji kan Bapak jadi seneng. Bapak jadi bangga sama kamu. Yan, Bastian. Kamu kok diajak ngobrol diem begitu? Kamu kenapa sih? Enggak apa-apa, Pak. Ya terus kenapa kok malas-malasan gitu jawab? Enggak ah, perasaan Bapak aja kali. Oke, kayak ada yang aneh nih sama kamu. Jujur sama Bapak ya. Jenglot itu masih ada sama kamu kan? Kenapa kamu kaget kayak gitu? Kalau kamu diam begitu, bikin Bapak yakin kalau Jenglot itu masih ada sama kamu. Bapak ini apaan sih? Masa cuma karena aku males-malesan aku dituduh sama Jenglot itu? Kan bisa aja karena aku kecapean di sekolah. Berani kamu bawa sama Bapak ya? Kenapa kamu ngeliatin Bapak seperti itu? Hah? Bastian, Bapak kamu tidak sayang sama kamu. Kenapa kamu ingin perkataan dia, Bastian? Bastian! Bastian! Hei! Sadar, Bastian! Enggak, aku nggak mau ngikutin perkataan Bapak. Karena Bapak nggak sayang sama aku. Justru Bapak sayang sama kamu. Makanya Bapak lakuin ini. Istighfar, istighfar. Istighfar, Bastian. Bastian! Kali kamu belajar ilmu hitam ini sama siapa? Aku belajar ilmu hitam itu kayaknya awal mulanya itu ya dari Jenglot itu aku ngerasa sampai sempat ada yang ngomong, lu tiap hari kecelakaan kok nggak pernah ada luka. Sempat saya adu banteng sama mobil taksi, motor versus mobil taksi itu, saya sudah sampai ditutupi koran. Di situ saya bangkit lagi dan membuat kabur orang-orang di situ. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bu, udah meninggal korannya, Bu. Kasihan ya, masih muda, meninggalnya tragis kayak gini ya. Hidup! Tolong! Aku mau nanya apa untungnya kamu ikutin ilmu hitam? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginin itu dalam sekejap mata atau apa gitu? Kekayaan kah? Iya. Kekuatan kah? Mungkin hanya kepuasan. Itu lebih tepatnya. Kepuasannya itu dalam hal apa? Misalnya aku emosi nih. Setelah emosi, misalnya kayak aku mukul orang, itu ada kepuasan tersendiri di situ. Biasa, setoran. Baru dapat segini, Bang. Masa bodoh amat. Udah, sini. Sini. Wih, lu siapa? Pakai malak-malak di sini, ha? Emang kenapa? Masalah buat lo? Ya masalah lah. Lu jangan macam-macam sama gue. Dan asal lu tahu ya, ini daerah kekuasaan gua. Daerah kekuasaan lo? Yakin banget? Oke, kalau gitu, mulai sekarang daerah kekuasaan lo, gua ambil. Lu jangan asal bicara ya. Lu jangan main-main sama gua. Guys, serang! Cuman segitu doang. Lu inget ya, masalah kita belum selesai. Gua akan inget kejadian ini. Gua akan hancurin lu. Oke, gua tunggu.
Saya mau nanya, itu sebenarnya yang Bastian pakai tuh apa sih, Mbah? Sampai dia tuh bisa kebal sama pukulan, Mbah. Bastian menggunakan jenglot. Sehingga tubuhnya menjadi kuat seperti itu. Terus gimana, Mbah? Supaya saya bisa ngalahin dia, Mbah. Sangat berat. Jenglot ini sangat kuat. Dia bisa menempel dan menyatu dalam tubuh seseorang. Sehingga seseorang itu menjadi kuat dan punya tenaga yang sangat besar. Ya udah, Mbah, kalau kayak gitu saya juga minta jenglot aja, Mbah. Tidak semudah itu. Jenglot ini mencari raga untuk yang dia rasuki sendiri. Terus saya harus gimana ya, Mbah ya? Saya harus ngelawan dia, Mbah. Pakai ini. Dengan ini, kamu bisa menandingi jenglot yang ada di Bastian. Sini. Loh, Pak, ada apa, Pak? Bapak kenapa sih? Kalau misalkan Bapak mau, pasti Bastian kasih kok, Pak. Bapak nggak perlu uang haram kamu itu. Uang haram? Kamu pikir Bapak nggak tahu? Kamu pungutin uang haram itu. Hasil dari malak dari penjual yang berjualan di pinggir jalan itu kan? Ya ampun, Bastian. Apa itu benar, Nak? Kamu itu jadi preman. Mulai saat ini, Bapak larang kamu untuk kembali lagi ke rumah ini. Sampai kamu merubah sikap kamu. Oke. Bastian bakalan tinggalin rumah ini. Lagian juga Bastian percuma kan tinggal di rumah ini. Punya bapak yang nggak sayang sama anak. Bastian, kamu jangan pergi. Kamu itu anak ibu satu-satunya. Udah, Bu, biarin aja. Biar dia mengerti kesalahannya dia apa. Kita akan terima dia di sini. Kalau dia sudah tobat. Bastian! Bu. Bapak tuh tega ya. Bastian itu kan anak kita satu-satunya, Pak. Biarin aja, Bu. Biarin dia mikir. Sama orang tua aja dia berani. Mau jadi apa dia? Ya tapi kita harus sabar dong, Pak. Kita harus mengingatkan dia. Jangan sampai menyakiti hatinya. Ibu tuh nggak mau kalau Bastian itu akan dendam sama kita. Sama orang tuanya sendiri, Pak. Lumayan pendapatan hari ini. Buat lo 2.000 aja deh. Kapan nanti gua? Ya, dia lagi. Ini bocah yang kemarin itu Pengen datang lagi. Wih, dia mantap nih. Nantangin deh. Kali ini, gue yang akan takutin. Lo mau naklukin gua. Lo lupa, di sini itu daerah kekuasaan gua. Dan lo nggak bisa seenaknya mondar-mandir di daerah kekuasaan gua, apalagi nantangin gua. Lu gak takut sama bos gua, ha? Mendingan lu pergi jauh-jauh sana. Kalau emang lu laki, Kita duel sekarang. 1 lawan 1. Kalian pergi sekarang, atau kalian kita habisin juga? Nah, pergi sana. Pergi! Bah, ini namanya Bastian, Bah. Terus sekarang gimana, Bah? Kita keluarkan dulu jenglot yang ada di tubuhnya. Caranya gimana, Bah? Kamu lihat aja nanti. Mbah. Itu apa, Mbah? Ini darah ayam cemani. Kok nggak keluar, Mbah? Mana, Mbah? Aku juga bingung. Semua ritual udah aku lakukan. Mbah. Gimana kalau kita buka tali pocong perawan ini? Yaudah, buka. Ini gimana? Bah. Aku mau secepatnya kita menikah. Tapi gimana sama orang tua kamu? Aku juga belum ketemu. Emangnya mereka setuju? Sebenarnya kedua orang tua aku udah meninggal. Jadi kita nggak perlulah minta persetujuan dari mereka. Tapi aku mau nikah sama kamu kalau kamu udah punya pekerjaan yang benar. Aku pengen kamu taubat. Aku bisa apa coba? Aku punya keterampilan apa? Cuman hal ini aja yang bisa aku jadiin pekerjaan. Preman itu bukan pekerjaan, Mas. Oke, aku mau tanya sama kamu. Pekerjaan apa yang bisa aku lakuin? Ya, apa kek terserah. Yang penting bukan preman. Ya udah, iya. Aku bakalan cari pekerjaan dan aku bakalan pensiun dari preman. Yang penting aku secepatnya bisa nikah sama kamu. Pokoknya, aku mau nikah sama kamu kalau kamu udah punya pekerjaan yang benar.
Pekerjaan apa yang bisa aku lakuin sih? Orang bilang cinta itu bisa merubah segalanya. Dan karena cinta itulah saya meninggalkan dunia kejahatan dan berganti profesi sebagai debt collector. Setidaknya pekerjaan itu lebih terhormat daripada menjadi pimpinan kepala preman. Ya, ada apa ya? Saya datang kemari mau menagih hutang Bapak kepada bank. Hutang kamu bilang? Saya tidak pernah punya hutang sama bank. Kamu salah orang. Lebih baik kamu pergi. Pak, tunggu Pak. Saya tahu Bapak berbohong. Kamu ini apa-apaan? Saya kan sudah bilang, saya tidak pernah punya hutang sama bank. Ya udah kalau gitu, barang-barang Bapak di rumah akan saya sita sebagai jaminan, ya? Kamu nantang saya ya? Hah? Kamu mau bayar utang kamu sekarang juga atau mati? Baik. Ampun, jangan ganggu saya. Tunggu ya, Mas. Mau apa lagi sekalian? Masalah kita belum selesai. Tony, gue udah keluar dari dunia kelam itu. Dan gue udah melupakan semua masalah kita, oke? Jadi kita nggak perlu ada masalah lagi. Itu buat lu, men. Tapi gua masih belum bisa ngelupain apa yang udah lu lakuin ke gue. Tapi gue udah bertobat, Tony. Apa? Bertaubat? Lu tobat? Gue tahu, lu tuh masih punya ilmu kebal, ya. Dan ini, ranting daun kelor ini Bisa ngilangin ilmu kebal lu. dan ini akan balasin dendam-dendam gue sama lu. Dan itu lihat, bambu kuning ini Itu bisa ngilangin ilmu kebal lu. jadi lu nggak usah sok-sokan. Paham? Gue masih dendam sama lu. Guys, serang! Gue udah bilang beberapa kali, sampai kapanpun kalian gak akan pernah bisa mengalahkanku. Ini baru kemarin nih kita nikah. Sekarang kamu udah hamil 3 bulan loh. Kalau kita bahagia, semua juga gak akan kerasa. Ular, Mas. Tenang Reni, kamu gak usah takut. Ya, kamu tunggu di sini. Hati-hati, Mas. Bastian, kamu harus ingat Bastian. Kamu mau apa? Malam ini adalah malam Jumat Kliwon. Kamu harus melakukan ritual untuk jenglotmu itu, Bastian. Kamu harus melakukannya, Bastian. Janjimu harus kau tepati. Saya tidak mudah begitu saja melepaskan jenglot. Saya terus-terusan melakukan ritual pemujaan jenglot itu. Wahai jenglot, aku siap melakukan ritualku. Aku sudah di sini mengawasimu dari tadi. Cepat, makanlah semua binatang yang ada di depanmu, Bastian. Kok Mas Bastian nggak ada ya? Dia kemana? Ular! Ngapain kamu pegang ular itu, Mas? Jawab, jangan diem aja. Enggak kok, aku tadi cuman lihat-lihat binatang aja. Jangan membuat dia merasa terancam supaya tidak ada korban berikutnya ya. Sekarang isap racun yang ada di dalam diri orang ini. Biar ular ini menghisap racunnya. Sekarang kalian boleh pergi. Makasih ya, Mas. Ya. Bas, apa sih yang sebenarnya kamu lakuin tadi? Tadi kamu kenapa? Hah? Perut aku sakit lagi. Ya udah kita ke kamar ya, sekarang. Pelan-pelan ya. Kamu minum teh dulu ya. Aku mau minum, Mas. Kamu kenapa sih? Akhir-akhir ini sering muntah. Au! Ada paku
aku lagi. Minum darah itu. Minumlah. Reni. Kamu akan selalu haus akan darah. Karena di dalam tubuhmu mengalir darah yang sudah bercampur dengan Bastian. Sudah tenang. Mas, tadi aku kenapa? Terus tangan kamu kenapa berdarah? Kamu tadi berdarah di tangan aku. Aku habis berdarah kamu. Iya. Sudah, nggak apa-apa. Ya udah besok kita segera periksa kandungan kamu ya. Wah, selamat ya Pak. Istri Bapak mengandung anak kembar. Tapi ada yang harus saya sampaikan. Apa itu, Dok? Ada masalah di rahim Ibu Reni. Seperti ada benda asing di dalam kandungannya. Benda? Maksud dokter, benda apa? Reni, sabar ya. Jangan emosi dulu ya. Jadi gimana dok lebih baiknya? Apa mungkin benda itu dikeluarkan dari rahim istri saya? Saya sendiri belum bisa menjelaskan, tetapi resikonya sangat besar untuk bisa mengeluarkan benda itu. Saya pengen tahu seperti apa ya bentuknya? Tadi saya sudah USG melalui 4 dimensi. Bentuknya itu panjang, seperti ular. Ular? Dokter nggak salah lihat? Tidak, saya sangat yakin. Anak yang ada dalam kandungannya adalah anakku. Mas, terus kita harus gimana, Mas? Reni, kamu yang sabar ya. Semuanya pasti bakalan baik-baik aja, ya. Ada pepatah mengatakan, 1000 teman itu kurang, 1 musuh itu kebanyakan. Saya tidak menyangka kalau Sony itu terus-terusan menghancurkan kehidupan saya. Dia sudah mempermalukan saya di depan orang yang saya cintai. Idih, ada pahlawan kesiangan. Guys, kayaknya dia habis nganterin bininya deh. Mas, mereka siapa? Mereka bukan siapa-siapa. Mereka cuma pengganggu. Bini lu cakep juga ya. Cantik banget. Cuman lagi hamil. Jangan pernah sentuh calon baik kami. Ngerti lo? Kalau gue sentuh kenapa? Kenapa pukulan gue nggak mempan? Heran gak mempan? Hah? Ilmu gue tuh lebih tinggi daripada lu sekarang. Lo punya ilmu segitu aja sombong ya? Udah bos, serang aja. Serang aja bos. Udah. Karena istri lu yang cantik ini bilang udah. Ya udah, gue akan pergi. Yuk guys, cabut. Gue udah puas. Rasain lu. Saya nggak mau, Mas. Aku nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa kan? Baik kita. Aku harus lebih hebat lagi dari Sony. Aku minta, aku ingin lebih hebat lagi dari diriku yang sekarang. Kamu ingin lebih kuat lagi dari sekarang? Iya. Karena aku tidak mau ada satu orang pun yang bisa menandingi kekuatanku. Dan aku ingin membalaskan dendamku kepada Sony. Kamu bisa mengalahkan musuhmu asal kamu memenuhi syaratnya, Bastian. Apa syaratnya? Kamu harus mau mengambil nyawa seorang bayi yang masih dalam kandungan. Apa kamu sanggup? Apakah kamu mau terus-menerus dihina oleh musuhmu itu? Tidak. Aku tidak mau ada satu orang pun yang bisa mengalahkan kekuatanku. Bagus. Kalau begitu, penuhi syaratnya. Baik. Aku akan segera mencari bayi yang masih ada di dalam kandungan. Aku harus cari sekarang.
Aku udah gak sabar untuk balas dendam ke Sony. Kemana aku harus cari janin yang masih ada di dalam kandungan? Itu dia mangsa aku. Bu, ibu nggak apa-apa? Perut saya, Mas. Saya lagi hamil tua. Saya coba pegang ibu ya. Aduh, Sebastian, ini akan membuat kamu semakin sakti tak tertandingi. Kalian semua keluar. Gua bakalan nantangin kalian lagi. Ini apa-apaan nih? Lu mau ngapain kesini, ha? Kali ini gua bakalan bikin kalian bertukuk lutut di kaki gua. Lu punya ilmu apa? Sampai lu berani-beraninya ngantri nyawa lu ke gua. Hah? Gak perlu banyak-banyak. Langsung aja. Oke. Ini balasan buat lo yang udah berani-beraninya nyentuh istri gua. Dan ini juga balasan buat anak gua yang bakal lahir ke dunia ini. Gua sengaja gak bikin kalian supaya kalian ngerasain rasanya sakit dan menderita. Ngerti lo? Ada keanehan pada Reni di saat dia sedang hamil. Reni nyidam, tetapi itu bukan sesuatu yang wajar. Itu semua di luar akal pikiran manusia. Mana mungkin seorang wanita yang takut pada tikus ingin makan tikus pada saat dia sedang hamil. Tapi saya sadar, semua itu adalah pengaruh jenglot. Ya, aku belum pulang. Aduh, kok perut aku sakit banget ya? Makanlah. Itu adalah makanan untuk bayi dalam kandunganmu. Makanlah. Sadar Reni, kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa sih? Sini. Aku kenapa, Mas? Masa kamu tadi mau makan terus? Gimana bisa orang tadi perut aku sakit, lalu... Sekarang mendingan kamu istirahat di kamar ya. Yuk. Kamu harus memberiku tumbal bayi yang ada di kandungan istrimu, Bastian. Aku nggak mau. Aku nggak mau ngasihin anak aku sebagai tumbal. Aku sayang sama dia. Selama ini aku sudah memberikanmu ilmu kebal dan kesaktian. Jadi, bayi itu adalah tumbal berikutnya yang harus kamu berikan padaku. Enggak, pokoknya aku nggak mau. Baiklah, kalau kamu tidak mau, nyawamu sendiri yang akan menjadi tumbalku. Lepasin aku! Kamu kenapa? Jenglot itu menginginkan anak kita yang ada di dalam kandungan kamu. Enggak. Untuk jadi tumbal. Enggak. Pokoknya aku nggak mau anak kita jadi tumbal. Kamu harus ngelepasin ilmu kamu, Mas. Ya udah, besok kita minta tolong Bapak untuk ngelepasin ilmu hitam yang ada di dalam diri aku. Ya. Bapak? Maksud kamu siapa, Mas? Sebenarnya kedua orang tua aku masih hidup. Jadi selama ini kamu bohongin aku, Mas. Kamu keterlaluan, Mas. Aku terpaksa, Reni. Karena aku pengen banget nikah sama kamu. Kalau sampai kedua orang tua aku tahu, pasti mereka nggak akan setuju. Dan aku paling nggak suka diatur hidup aku sama mereka. Ngomong sama mereka aja belum? Gimana kamu tahu kalau mereka nggak setuju, Mas? Pokoknya aku mau sekarang ke rumah mereka. Iya, ya udah. Ya. Saya sudah takut bapak saya akan mengusir saya dan tidak mau menolong saya. Namun orang tua lain. Semua orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Bapak saya ingin mengeluarkan jenglot itu dari dalam diri saya. Bu. Bastian! Kamu kemana aja sih, Nak? Maafin Bastian ya, Bu.
Ya udah, kamu nggak usah pikirin lagi yang udah lewat. Yang penting kamu itu udah pulang. Ibu senang banget. Makasih, Bu. Oh iya, Bastian mau kenalin seseorang ke Ibu. Reni. Ini Reni, istri Bastian. Ya ampun, ibu udah mau punya cucu. Tapi kenapa waktu kalian menikah, ibu dan bapak nggak diberitahu, nak? Bastian tahu, Bastian gak sopan. Bastian benar-benar minta maaf, Bu. Ya udah, ya udah. Bapak, Bu. Pak. Maafin Bastian, Pak. Kamu masih milikin ilmu hitam itu. Sebetulnya kamu mau apa datang ke sini? Bastian mau melepaskan ilmu hitam yang ada di diri Bastian. Karena Bastian mau menyelamatkan anak yang ada di kandungan Reni, Pak. Dan yang hanya bisa menolong itu cuman Bapak. Dan asal Bapak tahu, Jenglot meminta tumbal, yaitu cucu Bapak sendiri. Bastian mohon, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya, kenapa gua ya? Pak! Bapak, Mas, Bapak nggak apa-apa? Mas, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu harus taubat. Jangan menyekutukan Allah. Musyrik itu dosa besar yang nggak akan diampuni oleh Allah. Iya, Pak. Istri aku melahirkan dengan baik-baik saja. Dan juga anakku. Apa kamu lupa? Dalam tubuh istrimu, kau mengalir darah. Itulah yang membuatku bisa datang kembali. Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Ingat, aku pernah menyatu dalam tubuhmu. Jadi sampai kapanpun, selamanya aku akan tetap akan ada di tubuhmu, Bastian. Enggak, aku nggak akan menerima kamu di tubuhku lagi. Enggak, aku nggak mau. Mas, kenapa Mas? Minggir! Jangan sentuh saya! Minggir! Aku udah kasih untuk melihat calon tumbal. Aku akan mendapatkan 2 sekaligus tumbal. Anakku. Dokter, gimana anak saya? Bapak selamat ya atas kelahiran anaknya. Syukur istri dan anaknya selamat, Pak. Makasih, dokter. Mas. Reni. Udah ya, kamu gak usah stres. Sama gak usah banyak pikiran, terus jangan marah-marah. Kamu baru saja melahirkan. Tapi aku takut, Mas. Dalam perut aku ada ular. Pasti ini tuh gara-gara ular kamu. Lihat sekarang imbasnya. Ke aku dan anak-anak. Reni, ini ular yang kamu lahirin. Perasaan apa ini? Kenapa aku sayang banget sama ular ini? Mas, kamu malah usap-usap ular itu sih? Enggak apa-apa. Mas Umar, Mas. Mas panggil dokter, Mas. Dokter. Dok, tolongin cek anak saya, Dok. Iya, sebentar ya. Gimana, Dok? Bapak Ibu tenang ya, kami akan segera tangani. Tapi untuk sementara ini hanya satu yang bisa dibawa pulang. Untuk yang satunya lagi nanti dirawat di rumah sakit dulu ya, Pak, Bu. Dok, kalau ular ini boleh saya bawa pulang ya?
ngapain sih liatin ular itu terus? Buang aja yang jauh ke sungai gitu. Seenaknya aja kamu. Tapi kan aku takut. Terus jijik. Gimana kalau bahaya? Kamu tahu kenapa aku sayang banget sama ini ular? Hah? Sayang? Maksud kamu apaan sih? Ya, aku sayang padanya. Karena dia adalah keturunanku. Mas, suara kamu kenapa jadi kayak gitu? Diam! Jangan bicara lagi. Karena sebentar lagi nyawa kedua anakmu akan aku ambil. Kok suasananya tampak beda ya? Jadi merinding. Mas, mau bawa kemana Amir, Mas? Ini udah bukan urusan kamu. Mas, sadar, Mas! Bagus, Bastian. Sekaranglah waktunya kamu tunjukkan kesetiaanmu padaku. Kenapa aku di sini? Kenapa aku bawa anak aku? Kamu pergi, pergi. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja, Bastian. Ingat, kita ini sudah menyatu. Cepat, letakkan bayi itu di tengah jalan raya, Bastian. Enggak, aku nggak akan ngebiarin siapapun, termasuk makhluk seperti kamu, nyakitin anak aku. Bapak tuh kenapa? Perasaan bapakku nggak enak ya. Bu, ibu masih nyimpen alamatnya Bastian? Ada, Pak. Aku akan memusnahkan karena sudah menghancurkan keluarga aku. Cek, Bapak. Kamu apa? Jangan itu. Umar, maafin Bapak. Bapak mohon maafin Bapak. Bapak nggak bisa jadi orang tua yang baik buat kalian. Bapak janji Bapak bakalan berubah. Bapak nggak mau jadi manusia musyrik lagi. Bapak mohon maafin Bapak ya. Bagaimanapun bencinya orang tua kepada anaknya, tetap lebih besar rasa sayang kepada anaknya. Surga ada di telapak kaki ibu dan ada di genggaman tangan bapak. Sekarang saya sadar, tidak ada gunanya menjadi orang kuat, hanya untuk demi kesombongan. Orang kuat yang sesungguhnya adalah orang yang mau bersyukur dan sabar atas apapun yang menimpanya.